juga keberkahan, marilah kita awali kegiatan dengan berdoa. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya, berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah cek suara. Halo, saya Tias Wulandari. Apakah video dan audio saya terlihat dan terdengar dengan jelas oleh Alika? Halo Tias, video dan audio kamu terlihat dan terdengar dengan jelas. Apakah video dan audio saya terlihat dan terdengar dengan jelas, Anissa? Halo Alika, video dan audio kamu sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Apakah video dan audio saya sudah terlihat dan terdengar dengan jelas, Nairi? Halo Anissa, video dan audio kamu terlihat dan terdengar dengan jelas. Apakah video saya terlihat dan terdengar dengan jelas, Meli? Halo Nairi, video dan audio kamu sudah dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Apakah video dan audio saya sudah dapat terlihat dan terdengar dengan jelas, Tias? Halo Meli, semuanya sudah terlihat dan terdengar dengan jelas ya? Selanjutnya adalah share screen. Kepada operator, saya persilahkan. Baik, kepada Ibu Reviewer yang terhormat, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah video dan audio PPT sudah berjalan dengan lancar? Sudah Alika, selanjutnya kita tinggal menunggu waktu presentasi. Baik, mohon diperiksa lagi untuk audio dan PPT-nya dan juga sekedar informasi apabila nanti teman-temannya ada yang presentasi, mohon teman-teman tidak presentasi untuk di-mute mic-nya ya, agar suaranya tidak masuk ke atau bergema ya di Zoom. Presentasi akan dimulai di menit ke-20. Baik, waktu persiapan sudah selesai. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi kelompok 14
dari Universitas Proklamasi 45. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dewan Juri yang terhormat, tim PKM Urip Iku Urup mempersembahkan 12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang Di Indonesia masalah kesehatan mental kembali dalam menggencarkan kurun waktu pentingnya 12 mental bulan. health. Hal itu berdasarkan hasil survei mereka mahasiswi Jawa. Masih mute, Tias. Pada tahun 2022, Dinas Kesehatan DIY mencatat lebih dari 1.000 kasus gangguan mental. Sleman menjadi wilayah tertinggi kasus penderita perkembangan mental pada anak dan remaja. Selanjutnya disusul Bantul, Jogja, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Hal ini berarti kasus gangguan mental pada anak dan remaja menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan. Sesuai dengan teori psikologi perkembangan Erikson, yang menyatakan pada tahap remaja individu mengalami konflik identitas diri versus kekacauan peran. Sehingga bagi individu untuk mengembangkan hubungannya sehat dengan orang lain. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah kita lakukan di Mitra, ditemukan permasalahan bahwa siswa kurang terbuka dan cenderung menyendiri di kondisi tertentu. Siswa juga kurang peka dengan teman yang mengalami perubahan perilaku dan kurangnya tenaga pengajar bimbingan konseling sehingga siswa tidak memiliki akses yang tepat untuk bercerita. Dengan demikian, kesehatan mental menjadi masalah di SMK Berbudi Yogyakarta, sehingga PKM ini hadir untuk membantu permasalahan tersebut. Dengan penuh keyakinan, tim PKM berinisiatif membentuk Urip Iku Urup, program konseling teman sebaya sebagai upaya meningkatkan mental health awareness di SMK Berbudi Yogyakarta. Kami menamai program ini Urip Iku Urup, yang merupakan salah satu filosofi Jawa yang bermakna bahwa hidup dilahirkan untuk saling memberi, menolong, dan membantu satu sama lain. PKM ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan mental health awareness pada remaja dengan memberikan intervensi kepada siswa di SMK Berbudi Yogyakarta melalui program konseling teman sebaya. Dengan bangga, izinkan saya memperkenalkan tim kami, tim PKM PM Urip Iku Urup, berada di bawah bimbingan Ibu Ayu Gigi Rizkia, MPC Psikolog. Tias Wulandari sebagai ketua, Malika Zura Iqbal sebagai sekretaris, Nairi Hasna sebagai bendahara, Anissa Zakiatun Nufus sebagai publikasi dokumentasi, Meli Nur Hidayah sebagai perlengkapan. Untuk mewujudkan poin ketiga dari SDGs, yaitu Good Health and Well-being, dengan memberikan pengetahuan kepada siswa, pentingnya memiliki kesadaran akan kesehatan mental, memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada para siswa, pentingnya memiliki keterampilan menjadi konselor sebaya, serta memberikan pelatihan kepada para siswa mengenai bagaimana cari konselor sebaya bagi teman-temannya melalui program Urip Iku Urup. Manfaat dari program pengabdian masyarakat ini dibedakan menjadi 3. Bagi mahasiswa, hasil dari pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi sumber referensi dan memberikan pengalaman praktik pelatihan konseling bagi mahasiswa. Bagi pemerintah, pengabdian masyarakat ini memiliki manfaat praktis sebagai sumbangan pemikiran dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui mental health awareness. Bagi mitra atau masyarakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para siswa yang ada di lingkungan mitra tentang pentingnya kesehatan mental, membantu menciptakan generasi muda yang peduli dan sehat mental, serta melatih keterampilan dasar konseling teman sebaya bagi para siswanya. Alur pelaksanaan kegiatan. Tahap pertama pelaksanaan kegiatan, kami melakukan pengenalan program PKM PM Urip Iku Urup dan menyebarkan pretest kepada siswa kelas 10 SMK Berbudi Yogyakarta. Pretest ini berisi pertanyaan yang dirancang sesuai skala psikologi dari aspek kesehatan mental oleh RIK tahun 1995 untuk mengukur tingkat kesadaran kesehatan mental serta kuesioner untuk memilih calon siswa yang memiliki potensi dalam melakukan proses pemberian bantuan melalui diskusi untuk teman sebayanya yang sering disebut dengan konselor teman sebaya. Dari hasil pretest, terdapat beberapa siswa yang memiliki potensi untuk menjadi konselor teman sebaya. Siswa tersebut kemudian diberikan pelatihan dan role play calon konselor teman sebaya. Pelatihan
Konselor teman sebaya dibimbing langsung oleh psikolog sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pelatihan ini berfokus untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran kesehatan mental dan memberikan pemahaman cara bersikap dalam situasi konseling. Setelah mengikuti pelatihan, konselor teman sebaya siap untuk menerapkan program konseling. Tim PKMPM Urip Iku Urup mengimplementasikan board game mental awareness dengan berpedoman pada teori psikologi positif yang diadaptasi dari konsep permainan turn order sebagai media atau perantara konseling. Board game mental awareness diterapkan untuk membantu siswa lebih terbuka dan nyaman dalam berdiskusi dengan teman sebayanya. Selain itu, board game mental awareness juga dapat membantu konselor teman sebaya untuk lebih mudah memahami kondisi teman yang sedang melakukan diskusi. Dengan masing-masing kartu truf dan dare berjumlah 20, berikut tampilan papan permainan, tata cara, dan contoh kartunya. Kami melakukan kampanye mengenai pentingnya kesadaran kesehatan mental. Kampanye ini dilakukan dengan membagikan brosur kesehatan mental. Kami juga memberikan poster yang berisi keterampilan konseling teman sebaya dan pentingnya kesehatan mental. Implementasi program selanjutnya dilakukan melalui Mindful Mixer Games. Mindful Mixer Games merupakan permainan yang mengacu pada teknik mindfulness yang bertujuan membantu siswa meningkatkan kesadaran diri dengan suasana yang menyenangkan. Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan intrapersonal dan meningkatkan kesejahteraan mental, serta membangun hubungan positif antar siswa dan konselor teman sebaya. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi dan monitoring program berupa post-test mental health awareness. Post-test ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peningkatan kesadaran mental siswa SMK Berbudi Yogyakarta melalui program-program yang telah kami berikan sebelumnya. Post-test ini juga bertujuan untuk melihat seberapa besar peran konselor teman sebaya untuk membantu siswa dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mental mereka. Program kami tidak berhenti sampai di sini. Capaian kegiatan. Adapun capaian program yang sudah kami laksanakan yaitu sebanyak 90%. Hal tersebut bisa dilihat melalui diagram berikut ini. 10% kegiatan yang belum terlaksana masih dalam proses keberlanjutan program, yaitu penyusunan laporan akhir dan luaran akhir, pemantauan, monitoring, dan evaluasi. Hasil program, terdapat peningkatan kesadaran kesehatan mental pada siswa SMK Berbudi. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil observasi, pengisian skala, dan feedback dari siswa dan guru BK. Berdasarkan hasil observasi, setelah diberikan intervensi, siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya mental health awareness. Selain itu, siswa menjadi lebih terbuka mengenai perasaan dan pengalaman pribadi mereka, serta lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan kondisi teman-teman mereka. Berdasarkan pengisian skala psikologi, terdapat peningkatan dengan rata-rata pada pengisian pretest sebesar 40,04 dan rata-rata pada pengisian post-test meningkat sebesar 47,96, sehingga dapat dikatakan terdapat peningkatan setelah diberikan intervensi. Siswa dan guru BK juga memberikan feedback yang positif mengenai program yang kami laksanakan. Bisa bercerita dengan teman. Kita tuh harus bercerita kepada orang lain, bisa membuka diri kepada orang lain. Saya ingin jadi lebih nyaman berbicara dengan teman-teman saya. Sangat membantu ya, ada games, ada dengan media monopoli itu, dan anak-anak juga antusias. Keberlanjutan program. Yang pertama, kami berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan secara rutin guna memastikan keberlanjutan serta efektivitas program ini. Pemantauan ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sebulan dalam kurun waktu 4 bulan. Yang kedua, kami akan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa program yang kami sediakan tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam mengatasi permasalahan kesehatan mental yang dihadapi oleh masyarakat, terutama pada sektor pendidikan. Yang ketiga, kami akan menerapkan monitoring yang berkelanjutan untuk melalui peran guru bimbingan dan konseling untuk memastikan bahwa setiap aspek dari program kami berkelanjutan dan terintegrasi secara efektif. Yang keempat, kami berkomitmen untuk membangun serta menjaga kerjasama dan hubungan yang erat dengan mitra dengan harapan mitra bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. Luaran kegiatan. Adapun luaran wajib kegiatan kami berupa sosial media, modul mitra, dan laporan kemajuan. Luaran tambahan
meliputi poster mental health awareness, poster peer counselor, brosur, berita online melalui website Fakultas Psikologi UP 45, alat peraga berupa board game mental health awareness, dan yang terakhir, kami telah melakukan submit jurnal ke Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdi Makarti. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Prestasi Nasional, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta atas pendanaan program kreativitas mahasiswa 8 bidang tahun 2024. PKM Baik, Urip waktu Urup. presentasi telah selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada penilai untuk melakukan tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan kepada Ibu penilai. Baik. Selamat adik-adik ini dari Proklamasi 45 Jogja. Tadi sudah 90%, namun evaluasinya belum dilakukan kah? Kok tadi masih di kegiatan keberlanjutan gitu? Sudah Izin dilakukan menjawab, Ibu? belum? Ya. Izin menjawab. Dari saya di sini, evaluasi masih menjadi program keberlanjutan karena setelah kita selesai melaksanakan kegiatan ini, kita masih akan melaksanakan monitoring dan evaluasi selama 4 bulan ke depan. Hal tersebut digunakan untuk memastikan bahwa program ini memang benar-benar efektif dan bisa diterapkan secara berkelanjutan oleh mitra itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Ini kan berakhirnya di Agustus ini ya, April sampai Agustus. Nanti kira-kira kapan ini adik-adik mau melakukan evaluasi? Halo? Baik, Ibu izin menjawab. Mengenai evaluasi, monitoring, dan pemantauan, kami akan melaksanakannya sebanyak 2 kali dalam sebulan melalui peran guru bimbingan dan konseling, yang artinya kami akan melakukan pemantauan melalui guru bimbingan dan konseling tersebut, Ibu. Oke, baik. Tadi kan ini menariknya di konseling dengan teman sebaya. Untuk seseorang mau curhat atau mau ini kan harus ada rasa percaya, gitu ya, satu sama lain untuk dilakukan ini. Apalagi ini teman sebaya. Sejauh mana adik-adik ini sudah mempersiapkan siapa yang akan menjadi host untuk konseling ini? Karena saya tadi melihat dari hasil entah itu apa pretest atau posttest dari 40 menjadi 47 itu kan masih kecil sekali gitu. Gimana ini penjelasannya kira-kira? Baik, Ibu izin menjawab. Kami melakukan pretest sebelum memilih calon konselor teman sebaya. Nah, nanti dari hasil pretest itu anak-anak atau siswa yang memiliki nilai tinggi akan kami menjadikan konselor teman sebaya. Nah, itu kami lakukan melalui pelatihan dan role play menjadi konselor teman sebaya, dan itu dari Universitas Proklamasi 45 yang menjadi pelatihnya, Bu. Oke, itu sudah dilakukan belum? Sudah, Ibu. Oh ya, itu artinya nanti harus ada tertulis di sana ya, dari berapa sih jumlah responden tadi adik-adik dari SMK tadi, kemudian siapa yang akan menjadi yang adik-adik punya kriteria yang menjadi itu unggul tadi, unggulnya di mana? Karena saya lihat tadi dari 40 meningkatnya menjadi 47 gitu. Ya, upaya apa kira-kira untuk minat atau apa tadi ya, dari 40 menjadi supaya menjadi tinggi gitu. 40 menjadi 47 itu apa jumlahnya apa persentase? Izin menjawab, Ibu. Ya. Untuk rata-rata tersebut kami peroleh dari hasil pretest dan juga posttest. Sebelum diberikan intervensi, siswa terlebih dahulu diberikan skala pretest. Itu untuk mengukur aspek kesehatan mentalnya. Kemudian kita beri intervensi dengan melakukan konseling, pelatihan, dan praktek konseling teman sebaya melalui media games. Kemudian setelah diberikan intervensi, kami kemudian memberikan skala post-test di mana hasilnya menunjukkan
47%. Dari situ kita bisa melihat terdapat peningkatan skor mental health awareness. Iya. Pakai skala berapa? Dari 40 menjadi 47 kan cuma 7% ya meningkatnya gitu. Adik-adik menggunakan skala berapa? Artinya kan ada deltanya itu 7% gitu kan dari apa yang dilakukan. Apakah dengan mental health 47 tadi sudah menurut kriterianya adik-adik yang dari psikologi itu sudah bisa digunakan menjadi teman untuk curhatan untuk konsul tadi loh. Gimana? Ya, baik Ibu izin menjawab mengenai 7% tersebut dapat dikatakan terdapat peningkatan setelah diberikan intervensi. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya kesadaran kesehatan mental, dan siswa juga menjadi lebih terbuka mengenai perasaan dan pengalaman pribadi mereka. Mereka lebih nyaman bercerita dengan teman sebayanya, Ibu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Monggo, Bu. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Selamat sekali lagi ya, tim dari Tias dan teman-teman sudah sampai dalam tahap PKP 2. Untuk media tadi ya, itu kan jenisnya ada 2 ya, untuk dalam program konseling teman sebaya tadi. Nah, apa bedanya dari yang board game sama yang apa tadi ya, saya lupa, mindful mixer games gitu. Apakah penanganannya juga berbeda-beda tergantung dari kesehatan mental seseorang? Izin menjawab, Ibu. Untuk implementasi, kami memilih 2 game itu karena diterapkan karena supaya siswa itu tidak bosan. Sebab itu kami memberikan 2 game dan itu juga akan menarik minat siswa untuk mengikuti program kami, Ibu, seperti itu. Izin menambahkan Ibu mengenai board game yang Truth Order dan Mindful Mixer Game ini tidak dapat terdapat perbedaan yang cukup jauh. Sama-sama terdapat pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu jauh, hanya saja tata cara dan pengaturannya saja yang berbeda. Ketika Truth dan Order itu terdiri dari 10 Truth dan 10 Dare. Sedangkan yang Mindful Mixer Games ini hanya memiliki pertanyaan-pertanyaan saja, hanya tata cara dan peraturannya saja yang berbeda, Ibu. Oke, jadi sebenarnya hampir sama ya, gitu ya. Nah, bagaimana ya kalian bisa memastikan untuk kegiatan ini tuh apa biar privasi gitu ya. Jadi kan biasanya kalau sama teman curhat kan ya mungkin ada yang ember atau dia menceritakan ke yang lainnya. Nah, agar program ini tuh menjadi apa namanya privasi gitu ya, tidak di eh, tidak menjadi disebarluaskan gitu. Jadi untuk menangani masalah privasi dan kerahasiaan dari teman yang curhat itu gitu. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk menjaga kerahasiaan tersebut, teman-teman yang sudah diberikan intervensi atau pelatihan untuk menjadi konselor teman sebaya sudah diberikan pengertian untuk tata cara menjadi konselor teman sebaya, termasuk menjaga kode etik tentang kerahasiaan tersebut, Ibu. Jadi, para konselor teman sebaya ini sudah mengetahui tata caranya seperti kode etik untuk menjaga kerahasiaan dari curhatan teman-temannya, Ibu. Izin menambahkan juga, Bu, para konselor teman sebaya sudah mengikuti pelatihan konselor dan dibimbing langsung oleh psikolog sekaligus dosen Fakultas Universitas Proklamasi 45, sehingga mereka sudah mengerti tentang kode etik dan bagaimana cara mereka untuk menjadi konselor teman sebaya, Bu. Oke, jadi memang mereka sudah diberi kode etik ya, sudah dilatih ya. Dan kira-kira berapa kali mereka untuk melakukan konselingnya itu ya? Setiap mereka konseling itu apakah misalkan, oh dalam 2 kali konseling kira-kira apa namanya kesehatan mentalnya sudah meningkat seperti itu? Izin menjawab, Ibu. Untuk waktu konselingnya, kami kan menggunakan media konseling teman sebaya menggunakan game. Jadi kita hanya menggunakan memfasilitasi siswa untuk bisa bercerita. Jadi ceritanya itu juga hanya pertanyaan yang dibuat di dalam game itu memancing untuk siswa itu bisa bercerita dengan nyaman.
Kemudian, siswa yang bercerita di dalam game tersebut juga tergantung permasalahannya, Ibu. Kalau permasalahannya itu lebih lebih serius, nanti harapannya yang menjadi konselor teman sebaya bisa menyarankan untuk temannya itu menghubungi pihak yang lebih profesional, Ibu. Seperti itu. Oke. Kira-kira ada kerjasama dengan pihak lain tidak? Untuk kerjasama, kami bekerja sama dengan SMK Budi Yogyakarta dan guru BK SMK Budi Yogyakarta, Ibu. Oke, jadi di sekolah itu saja ya. Oke, cukup ya karena waktunya sudah habis. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, mohon maaf waktu diskusi telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan survei yang kami share pada kolom chat.